102,8 Saranggawa FM, pencinta Sarga. Selamat pagi untuk yang baru aja gabung. Kita masih ada 1 jam lagi dan kebetulan hari ini kita sudah 6 September 2022, harinya hari Senin. Masuk di segmen live Instagram. Jadi yang belum follow Instagram Sargau, follow dulu Instagramnya Saranggawa FM. Nonton live kita, kemudian nanti kita akan save juga di IGTV, tapi lebih afdolnya nontonnya sekarang ya. Jadi yang lagi dengerin streaming ya kan, bisa cek di Instagram, bisa lihat di handphonenya. Selamat pagi untuk Kristianto 10, ada Heni Safitri 83 yang juga sudah ikut nonton. Nah, untuk hari ini kita akan live bersama Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi kalau disingkat DKBP 3A Kabupaten Serang. Nah, ini dengan Kepala Dinasnya ya Bapak Tarkul Wasyid SIP MSI. Temanya penanggulangan stunting, tanggung jawab semua elemen masyarakat. Jadi bukan hanya di satu OPD saja. Jadi ini semua elemen masyarakat termasuk kita nih ya sebagai orang tua mungkin ya yang punya keponakan, yang punya adik. Nah ini kan tumbuh kembangnya juga memang harus dipantau begitu ya karena masa depannya ini juga kan pastinya panjang begitu. Nah ini kan jadi penerus pemimpin-pemimpin bangsa kita istilahnya gitu. Nah nanti kita coba akan mengetahui seperti apa peranan dari DKBP 3A Kabupaten Serang dalam menangani stunting. Karena kalau kita lihat nih kalau dari tema ini kan tanggung jawab semua elemen masyarakat, bukan hanya dari Dinas Kesehatan saja misalnya, atau misalnya Dinas Pendidikan saja, tapi juga semua elemen masyarakat dan termasuk lintas OPD. Nah, apalagi pesan dari Wakil Bupati Serang, Bapak Panji Tirtayasa, ini menyinggung terkait dengan sangat serius ya, menyikapi kasus stunting khususnya di Kabupaten Serang. Oleh karenanya menyebutkan jika pencegahan anak mengidap stunting merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat. Dan pihaknya juga tidak ingin nanti pewaris-pewaris estafet pemerintahan misalnya di masa yang akan datang di bidang apapun ya, baik misalnya politik, kemudian juga pemerintahan, ekonomi, atau misalnya olahraga. Nah ini juga kan jangan sampai mereka ataupun masyarakat stunting sehingga tidak akan mampu mengemban amanah tersebut ya. Coba kita invite, tadi kayaknya sudah nonton ya Dinas KB-nya. Dinas KB _ Serangkap. Nah, ini nih akun Instagram dari DKBP 3A ya. Nah, oleh karena itu pihaknya juga mengumpulkan sebuah OPD di lingkungan Pemkab Serang agar bersama-sama dalam pencegahan maupun penanggulangan kasus stunting pada anak. Dan juga ini pekerjaannya dari Dinas KB, Dinas Kesehatan. Stunting bukan penyakit, ini masalah ketidakmampuan mengkonsumsi gizi akut atau tidak memahami nih cara konsumsi gizi yang bagus untuk masa proses 1000 hari kehidupan pertama bagi anak. Nah ini kan memang dari pada saat hamil begitu ya, kemudian juga pada saat melahirkan, kemudian juga pemberian MPASI-nya. Nah ini seperti apa? Ini kan pasti perlu ada sosialisasi ya, dan ini lintas OPD di 1000 hari pertama kehidupan bagi anak. Dan juga Wakil Bupati juga mengajak kepada para pejabat dan OPD-OPD menjadi orang tua asuh anak stunting baik 2 atau 3 orang. Nanti kita coba konfirmasi seperti apa konsepnya. Kemudian juga dalam kegiatan ini hadir Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak DKBP 3A, Bapak Tarkul Wasyid, kemudian juga ada Kepala Dinas Kesehatan dan juga perwakilan dari OPD di lingkungan Pemkab Serang. Nah, kita akan coba menunggu. Saya sapa dulu deh, ini ada Lastari. Oh, ini pakai Pak Kadis nih punya nih. Nah, ini kita invite saja nih. Oke, kita invite pakai akunnya Pak Kadis langsung. Ada Akom juga 23 sudah nonton, ada Sukian juga yang sudah nonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kadis. Selamat pagi Pak Kepala Dinas. Mohon izin Pak, ini kameranya masih. Nah ini dia, kita sudah melihat wajahnya Pak Kadis nih, Alhamdulillah. Saya sapa dulu, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis, Pak Tarkul Wasyid, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Nadia, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Kebetulan saya dengan Fitri nih Pak Kadis. Ya. Baik, lagi banyak kerjaan nggak nih Pak? Kesibukan nggak pagi ini kalau kita ganggu sebentar untuk live? Ya biasa, kalau tugas biasa pasti ada, tapi untuk hal ini saya halkan Mbak Nadia. Alhamdulillah, ini bisa untuk ngobrol-ngobrol 15 menit ya Pak
Kadis ya untuk sosialisasi, kemudian juga untuk informasi ya untuk masyarakat khususnya. Nah, Pak Kadis, kali ini kita angkat tema penanggulangan stunting tanggung jawab semua elemen masyarakat. Dalam hal ini bukan hanya OPD, Dinas Kesehatan saja, begitu ya Pak Kadis ya, tapi semua OPD juga ikut bertanggung jawab, termasuk juga masyarakat. Nah, ini arahan Iya. dari Ibu Bupati dan juga Wakil Bupati. Nah, ini terkait dengan stunting. Peranan dari DKBP 3A sendiri seperti apa nih Pak Kadis dalam pencegahan stunting, kemudian juga sosialisasinya? Mangga Pak. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nadia yang saya hormati, para pemirsa Seranggawe dimanapun berada. Baik, terkait dengan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Serang, berdasarkan rapat koordinasi yang kita lakukan pada hari Kamis dengan Ketua TPPS langsung, Pak Wakil Bupati beserta semua OPD, bahwa memang benar penurunan pencegahan stunting tidak saja bisa dilakukan oleh perorangan, oleh per OPD, tetapi ini adalah tugas kita bersama. Oleh karena berkenaan dengan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Serang, kita sudah memiliki namanya TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Serang. Bupati sendiri sebagai pengarah, dan ketuanya adalah Pak Wakil Bupati Pak Panji Titayasa, dan kebetulan Dinas DKBP 3 dimandatkan sebagai sekretariat percepatan penurunan stunting di Kabupaten Serang. Oleh karena berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas OPDKB, bahwa kita ada di bidang 2, yaitu bagaimana kita melakukan KIE terkait dengan perubahan perilaku masyarakat, Mbak Nadia. Nah, ini harus diubah begitu ya perilaku masyarakatnya terhadap apalagi di 1000 hari kehidupan pertama anak, begitu ya Pak Kadis ya? Siap, benar sekali. Dan pengetahuan begitu. Ya. Nah, bentuk kemasyarakatannya seperti apa nih Pak Kadis? Bentuk apa namanya sosialisasinya terhadap masyarakat bahwa 1000 hari kehidupan anak juga ini sangat penting, apalagi tadi ya untuk pencegahan stunting untuk anak begitu. Stunting ini kan sebetulnya tinggi yang kurang ideal begitu ya Pak Kadis ya? Iya, betul. Jadi tugas kami pertama tentunya kami mengumpulkan data basis. Kita tahu bahwa data basis dimaksud adalah namanya KRS, Keluarga Resiko Stunting. Oleh karena keluarga resiko stunting itu tentunya ada beberapa unsur yang menentukan. Yang pertama, kita dimulai dari hulu, yaitu mereka yang akan menjadi ibu rumah tangga, katakan catin lah. Ya, bagi remaja itu ya catin. Oleh karena dari mulai catin, kemudian setelah catin mereka menjadi pasangan usia subur, kan begitu. Setelah jadi pasangan usia subur ya mereka tentunya adalah mengalami kehamilan. Kemudian setelah hamil mereka adalah melahirkan. Nah, oleh karena beberapa aspek yang harus kita berubah perilakunya melalui komunikasi, informasi dan edukasi, Mbak. Ya. Oleh karena tentu dari KRS ini kita diawali dari pendataan keluarga 2021. Tahun ini Kabupaten Serang itu memiliki 10 lokus stunting yang menjadi garapan khusus terkait dengan percepatan penurunan stunting, Mbak Nadia. Jadi memang pas sekali sesuai dengan topoksi dari Dinas KB begitu ya, direncanakan begitu dari mulai merencanakan pernikahan, kemudian juga merencanakan kehamilan, bagaimana nanti proses jarak dengan anak yang satu dengan yang kedua ini juga perlu diatur begitu ataupun juga direncanakan agar tidak tadi ya masuk ke stunting kalau tidak direncanakan begitu ya Pak Kadis. Siap, Mbak. Nah ini juga mungkin tadi ya ada 10 lokus di mana ini juga ada istilahnya ada kader-kader begitu yang ditempatkan di sana ya Pak Kadis. Atau penyuluh begitu ya? Ya, terkait dengan penggarapan stunting,
kita sudah membentuk namanya TPK, Tim Pendamping Keluarga. TPK itu adalah berada di tingkat desa sesuai dengan jumlah RW. Setiap RW ada 3 orang tim pendamping keluarga yang berasal dari kader Posyandu, kader Pos KB, kemudian kader PKK ditambah dengan kader gizi dari puskesmas setempat. Jadi ini untuk sumber daya manusianya yang juga mensosialisasikan kader-kader atau penyuluh begitu ya Pak Kadis ya, kepada masyarakat. Jadi ini sudah ada dari tingkat RW bahkan ya Pak Kadis ya. Iya. Alhamdulillah. Dan ini untuk OPD yang terkait nih Pak Kadis, selain juga DP3 AKB, DP3KB ini juga tentunya dengan dinas yang lain ya Pak, selain DKB P3A. Iya, Mbak Nadia, bahwa perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Serang, kita sesungguhnya sudah memiliki program cross-cutting pencegahan stunting di Kabupaten Serang, di mana OPD-OPD yang berkaitan dengan hal tersebut sudah ada satu bingkainya. Ya, contoh soal misalnya saja, Dinas Sosial itu kan mereka punya potensi terkait dengan bantuan pangan non-tunai atau PKH. Tentunya juga sangat efektif untuk keluarga risiko stunting. Ya. Kemudian juga terkait dengan misalnya di Perkim itu adalah pengadaan air bersih dan sanitasi. Kemudian ya tentunya banyak hal OPD-OPD yang berkaitan dengan proses mekanisme penurunan stunting di Kabupaten Serang. Baik, ini juga melibatkan sejumlah OPD terkait ya, bukan hanya di DKB P3A Kabupaten Serang saja. Nah, ini terkait dengan arahan dari Wakil Bupati untuk para pejabat di OPD-OPD juga menjadi orang tua asuh anak stunting baik 2 atau 3 orang. Nah, ini seperti apa nih Pak arahannya nih? Ya baik, itu menjadi PR kita. Menjadi PR kita, mudah-mudahan jadi PR menjadi RB. Mudah-mudahan seperti itu. Baik. Artinya diharapkan, siap. Ini diharapkan bahwa kita di stunting ini membutuhkan uluran tangan, mencari orang-orang yang dermawan, baik itu adalah perorangan ataupun berkelompok, ya, baik masyarakat, swasta khususnya pemerintah, adalah kita memanggil untuk dapat bersama-sama bagaimana membantu saudara-saudara kita yang terkena risiko stunting yang ada di masing-masing lokus stunting. Kuncinya sederhana, Mbak Nadia. Sederhana. Contoh, lokus di Kecamatan Cikesal, desanya adalah Desa Amongpok, KRS-nya adalah ada 365 keluarga risiko stunting. Kemudian kita kerucutkan itu menjadi 105 KRS. Kemudian setelah kita lakukan verifikasi, kemudian kita lakukan penimbangan dan pengukuran, maka muncul angka 20 anak yang berisiko berat stunting. Oleh karena yang 20 anak itu adalah memerlukan penanganan terkait dengan asupan gizi yang baik. Itu Mbak Nadia. Oleh karena alhamdulillah di lokus itu sudah kami bentuk namanya Dasyat, Dapur Sehat Atasi Stunting. Di sana ada pokjanya, ada pengelolanya. Artinya di dapur itu adalah kita siapkan menu seimbang. Kalau istilah saya PHPG, paket hemat penuh gizi. Ya gitu. PHPG. Paket hemat penuh gizi. Nah, kita berikan, kita masak, kita olah bersama-sama dengan Pokjatim Dasyat di masing-masing desa. Kemudian ya kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang kebetulan masuk kepada keluarga berisiko berat seperti itu Mbak Nadia. Kemudian sederhana saja, hitung-hitungan budgetirnya, hitung-hitungan anggarannya adalah satu anak hanya butuh Rp15.000 per hari. Gitu.
Jadi kalau kita ingin membantu keluarga yang berisiko stunting, kita sedekahkan, kita sumbangkan 15 per hari, maksud per hari. Kalau 1 bulan berarti 450.000. Kalau memang 1 tahun 2.700.000 per anak. Insya Allah Per anak. dengan pendampingan seperti ini, maka anak yang berisiko menjadi tumbuh kembang sehat sesuai harapan kita semua. Amin. Oleh karena saya Amin. berharap insya Allah nanti kita lagi membangun komunikasi, koordinasi dengan para OPD agar kiranya masing-masing OPD bisa secara tulus membantu menjadi bapak asuh anak stunting. Amin, 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 amin. Dengan harapan tadi ya, karena kan ini juga ada database-nya begitu ya di dinas-dinas terkait dalam hal ini juga Dinas KB, kemudian juga Dinas Kesehatan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini dengan tadi Pak Kadis menyebutkan satu anak ini 15.000 per hari dengan memenuhi gizi seimbangnya. Jadi mudah-mudahan ke depannya orang tua juga jadi tahu begitu ya. Oh ini nutrisi seimbang, gizi seimbang, nggak mesti mahal ya Pak Kadis ya. Jadi ini mungkin Iya, bisa ditemukan di sekitar begitu ya Pak Kadis, iya, makanan bergizinya agar bisa tumbuh kembang anaknya juga stabil dan naik begitu. iya. Baik, terakhir mungkin Pak Kadis pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Serang dalam hal percepatan penurunan angka stunting dan juga pencegahannya. Mangga Pak. Baik, terima kasih dan masyarakat Kabupaten Serang atas support dari pimpinan kita, Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, bahwa penurunan percepatan stunting di Kabupaten Serang harus kita lakukan secara bersama-sama. Oleh karena dibutuhkan dan diperlukan adanya koordinasi dan sinergi yang berkelanjutan kepada masyarakat agar kiranya mengetahui bagaimana menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat, anak yang tumbuh dan sehat sehingga menjadi harapan kita di masa yang akan datang. Itu saja barangkali Mbak Dania. Baik, atur nuhun. Pak Kadis sudah ikut bergabung di Sama-sama. siaran pagi. Bapak Tarkul Wasid SIPMSI. Sehat-sehat Pak. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan Alhamdulillah, tema yang berbeda. alhamdulillah. Ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pencinta Sergel, tadi kita sudah live bersama Kepala Dinas KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DKB P3A terkait dengan penanggulangan stunting, tanggung jawab semua elemen masyarakat. Jadi dalam hal ini bukan hanya tugas dari Pemkab Serang saja, tapi juga diharapkan semua elemen masyarakat juga turut serta ya untuk mencegah dan juga mempercepat penurunan angka stunting. Yuli Yuliana, Serang Tuntas 2024, amin ya. Kemudian juga ada Diskominfo Satik Kabupaten Serang, Home Desa Serang Gawa FM, sehat-sehat semuanya. Ada Elis Novitasari, kemudian juga ada Nina Ricis, kemudian juga ada Dian Handayani, ada Rian Muhammad, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Dewi Yuniarti, ada Mujiati, ada Ratu Abai juga, ada Rian Muhammad, ada Rania Rubina. Tadi akunnya Dinas KB juga nonton ya. Nah, ini di Dinas KB.Serangkap, DKB P3A Kabupaten Serang. Ada Amelia, ada Tria, ada Reza, dan lain-lain. Lumayan cukup banyak yang nonton kali ini, nggak bisa disebut satu persatu. Hatur nuhun, yang ketinggalan nanti kita akan save di GTV-nya Serang Gawa FM. Sekarang kita lanjut lagi siaran sampai jam 9.